Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Polri. Saat ini saya bersama tim Bithumas Polda Riau berada di salah satu lokasi terdampak banjir yang paling parah di Kabupaten Pelalawan, yakni di jalur lintas timur kilometer 83 Kecamatan Pangkalan Kuras. Di mana dapat kami informasikan kepada Anda bahwa ketinggian air yang saat ini mencapai kurang lebih 50 cm menyebabkan kendaraan yang melaju di sini terjebak macet. Dan curah hujan yang tinggi di Provinsi Riau beberapa waktu belakangan ini menyebabkan beberapa daerah di Kabupaten Pelalawan ini mengalami banjir. Tidak hanya itu, pemukiman warga, tempat ibadah, sekolah, dan juga jalur lintas utama tertutup dan menyebabkan perhentian kegiatan sementara waktu. Dan selanjutnya untuk mengetahui keadaan dan kondisi lebih lanjut dan terkini dari Polres Pelalawan ini, di belakang saya sudah ada Kasat Lantas Polres Pelalawan, yakni AKP Enggarani Laufria. Selamat pagi Ibu, selamat siang justru ini. Selamat sore. Selamat sore malah. Dan ini sangat menarik sekali, hari ini kita datang di lokasi langsung ini Ibu, terkait banjir yang beberapa hari ini sudah viral di media sosial. Mungkin bisa dijelaskan ini Ibu, terkait banjir di Pelalawan ini sudah berlangsung beberapa hari dan apa saja yang sudah dilakukan oleh personil Polres Pelalawan? Ini banjirnya sudah hari kelima. Kemudian upaya-upaya dari Polres Pelalawan sudah disiagakan personil selama 24 jam berdasarkan surat perintah Kapolres Pelalawan dari kilometer 74 sampai ke kilometer 84. Cukup panjang ya Ibu ya. Dan dari akibat banjir ini, bencana banjir ini, apakah ada pengalian arus ataupun jalan yang ditutup Ibu? Kami juga menghimbau ada rekayasa arus lalu lintas, khususnya untuk kendaraan kecil ataupun sepeda motor. Jadi bisa melewati jalur lintas tengah, yaitu di kabupaten, nanti melewati Kabupaten Kuansing. Oke, jadi bisa memilih jalur lintas tengah ya Ibu ya, melewati Kabupaten Kuansing. Dan dapat kami gambarkan pula untuk seluruh Sobat Polri bahwa tempat yang saat ini kami sampaikan, kami laporkan keadaan hari ini benar-benar sudah mencapai lutut orang dewasa begitu ya Bu ya. Dan harapan kita memang banjir ini cepat surut begitu ya Bu ya. Mungkin bisa disampaikan himbauan terakhir untuk Sobat Polri kita, terutama yang akan melintas di jalur lintas timur ini Bu. Bagi Sobat Polri khususnya yang akan melintas, kami gabungan baik dari Polres Pelalawan, Dinas Perhubungan, BPBD dan juga Satpol PP selalu menghimbau kepada pengendara khususnya yang akan melintas ataupun melewati khususnya di kilometer 83 ini agar selalu berhati-hati, utamakan keselamatan dan tentunya pastinya memperhatikan petunjuk ataupun arahan dari petugas yang ada di lapangan. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Dan di samping Kasat Lantas ini ada dari Dishub juga ya Bu ya? Dari Dishub, ya. Kemudian Pak Kasat Sabara. Ya, siap. Ya. Dan mungkin bisa dijelaskan ini Pak singkat saja untuk Sobat Polri kita, himbauan dan juga apa saja yang sudah dilakukan dari Dinas Perhubungan di Pelalawan ini. Oke, kami dari Dinas Perhubungan semenjak banjir kami telah turun dengan membagi 2 tim mulai dari pagi sampai malam. Dan itu kita terus lakukan untuk membantu agar lalu lintas tetap berjalan walaupun memang satu arah, satu jalur, karena memang kedalaman air yang sudah tidak memungkinkan lagi dan resikonya itu adanya beberapa kendaraan yang tumbang, miring, jadi kita tetap selalu siaga di lokasi. Himbauan kami kepada sahabat Polri tetap ikuti arahan dari petugas yang bertugas di lapangan, itu aja. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak. Kemudian ada Pak Samosir ini. Selamat sore Bapak, ini mungkin bisa dijelaskan singkat saja untuk personil dari Polres Pelalawan ini. Kira-kira bisa dikisahkan apakah pulang ke rumah dengan kondisi banjir seperti ini? Demikian sampaikan untuk dari Polres Pelalawan, kita mengatur dengan regu. Jadi ada regu pagi, siang, dan malam. Demi pelayanan untuk masyarakat agar arus lalu lintas ini berjalan dengan lancar dan baik. Demikian. Dapat kita lihat di sini tidak hanya Polri tetapi juga berbagai instansi terkait lainnya ikut turun langsung untuk memberikan pelayanan prima bagi pengendara untuk mencegah terjadinya kemacetan arus lalu lintas.
Tidak hanya melakukan pengaturan jalan, Polri bersama masyarakat juga bahu-membahu melakukan evakuasi terhadap kendaraan yang mengalami kendala seperti terperosok ataupun mogok saat melintasi jalur lintas timur ini. Dapat kami gambarkan pula, dari siang hari tadi hingga saat ini, situasi lalu lintas di lokasi ini masih terkendali dan dapat dilalui oleh kendaraan dengan perlahan. Namun kami terus mengimbau agar masyarakat berhati-hati pada saat melintasi banjir. Tetap ikuti arahan petugas di lapangan, dan ini juga dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas tetap aman, tertib, dan kondusif. Baik Sobat Polri, dapat kami informasikan bahwa saat ini tim Bidhumas Polda Riau bersama dengan Satlantas Polres Pelalawan sedang melintasi jalur lintas timur yang sudah terendam banjir selama beberapa hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa jalur yang digenangi air ini memiliki peran penting dalam arus lalu lintas Sumatera yang menghubungkan Aceh hingga Lampung. Tentunya terganggunya jalur ini berdampak langsung pada perekonomian daerah, terutama kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Baik, seluruh Sobat Polri, saat ini saya berada di salah satu lokasi banjir yang ada di Kabupaten Pelalawan, di mana di belakang saya saat ini bisa kita saksikan bersama-sama sedang dilakukan evakuasi terhadap truk yang mengalami hambatan ini, amblas di samping ruas jalan ini. Dan saat ini saya bersama dengan Kasat Lantas Polres Pelalawan, dan mungkin bisa dijelaskan ini Bu terkait yang baru kita evakuasi ini. Truk ini sudah bertahan berapa lama ini Bu? Hampir 2 hari sampai hari ini, sehingga akhirnya bisa kita evakuasi karena kesulitan untuk mencari alat berat. Baik Sobat Polri, dapat kita lihat bersama di sini. Kasat Lantas Polres Pelalawan bersama dengan personil turun langsung ke lokasi banjir guna memasang pembatas jalan sebagai rambu-rambu untuk mengantisipasi mobil ataupun kendaraan lain terperosok masuk ke dalam parit. Pembatas jalan ini berupa besi dengan pemberat di bawahnya yang saling mengait dengan dipasang polis lain dan diletakkan di sisi kiri dan kanan jalan. Tentunya rambu-rambu ini terbentang di sepanjang genangan air yang merendam badan jalur lintas timur kilometer 83 Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan. Harapannya rambu-rambu yang sudah terpasang ini juga dapat menjadi panduan bagi pengendara pada saat melintasi banjir. Oke, Mitra Polri, saat ini kami sedang di atas mobil lantas dalam penanganan yang tadi videonya sudah dilihat sendiri bahwa kami saat ini sedang berada di lokasi banjir dan sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini petugas yang hadir di sini, Kasihhumas Polres Pelalawan. Baik Bang, ini mau bertanya, ini sudah berapa lama nih Abang menghadapi seperti ini? Baik, terima kasih Mitra Polri yang berbahagia. Bahwasannya banjir ini sudah hampir 1 minggu, hampir 7 hari menggenangi jalan lintas timur. Namun puncak debit air yang tinggi sudah sekitar 3 hari, termasuk hari ini yang sudah menggenangi mulai dari kilometer 74 sampai dengan kilometer 83. Dari kejadian ini berapa desa nih yang kita lihat ini tergenang banjir ini, berapa desa ini Bang? Untuk jalan lintas timur ini ada sekitar 2 desa, yaitu desa Sering dan desa Kemang, tepatnya di kilometer 83. Kecamatan apa ini Bang untuk desa Kemang ini? Desa Kemang itu Kecamatan Pangkalan Kuras. Oke, baik Mitra Mas, kita juga di sini ada petugas lalu lintas yang udah bertugas di sini. Untuk Taufik,
ini udah berapa hari ada di lokasi ini? Siap 2 hari Pak untuk berada di lokasi dari banjir ini Pak. Oke, apa saja yang sudah dilakukan oleh Satlantas Polres Pelalawan selama tugas di sini yang udah 2 hari di sini? Mengatur lalu lintas Pak, mengaktifkan jalan buka tutup dari arah Pangkalan Kuras menuju Kerinci, begitupun sebaliknya dari arah Kerinci menuju Pangkalan Kuras. Oke, saya ke Siburian. Ini namanya siapa ini? Siap, nama saya Merkan Siburian Pak. Oke, sudah berapa hari berada di lokasi ini? Baik, saya sudah berada di lokasi ini kurang lebih 3 hari, namun kembali ke rumah untuk membersih-bersihkan badan, untuk baru kembali lagi lanjut ke lokasi kebanjiran. Oke, nah apakah selama bertugas di sini ini pulang, apakah kembali lagi atau lepas dinas atau bagaimana ini? Baik, untuk sampai saat ini belum ada lepas dinas. Untuk sampai saat ini belum ada lepas dinas karena kebetulan saya mendampingi dari Ibu Kasat Lantas kita, yang dimana kami setiap paginya berangkat ke sini dan pulangnya tadi malam sekitar jam 3 subuh sampai di rumah. Terima kasih. Jam 3 subuh sampai di rumah. Baik. Dan kemudian kembali kemari jam berapa? Baik, sampai di rumahnya jam 3 subuh dan kembali ke sini lagi sekitar jam 9 pagi. Oke, baik Mitra Mas, kita udah dengarkan bagaimana pengalaman petugas kita di sini. Jam 3 pagi sampai di rumah jam 9 pagi sudah kembali pula kemari untuk kembali bertugas. Saya mengajak untuk melaksanakan penanganan banjir yang ada di Pelalawan ini supaya bersama-sama, supaya lebih terasa ringan dan kita satu cara bertindak. Sehingga sudah disepakati bahwa penanganan banjir ini bersama. Nanti kita dapat lihat selama beberapa hari ini kita selalu melaksanakan pengamanan dan pengaturan arus lintas. Jalur yang terendam banjir ini yaitu secara terpadu, dan kami juga sudah membuat pos di kilometer 84 itu pos terpadu, dan kita setiap hari mulai sepanjang jalur yang mulai terendamnya jalan oleh air, kita sudah ada masing-masing kayak OPP, BPBD, Dishub, dan Polri sendiri yang mewakili Polri. Dan itu dilakukan setelah rapat koordinasi yang Bapak sebutkan tadi? Sebelumnya juga sudah ada kita lakukan, hanya waktu itu sebelum itu masih bersifat Polres, BPBD, tapi setelah itu, setelah rapat koordinasi, baru kami sudah bekerja bersama untuk mengantisipasi supaya arus jalur lintas timur ini dapat berjalan dengan baik, supaya tidak ada kemacetan yang membutuhkan sampai terputus arus ini. Nah, dengan adanya banjir seperti ini kan lintas timur, apakah ini ditutup total atau misalnya ada teknik yang dilakukan oleh kepolisian untuk supaya tidak mengganggu roda ekonomi lah begitu? Awalnya 2 hari pertama masih kita buka 2 jalur, tapi setelah naiknya debit air dari bukaan pintu dari sepanjang Kampar, makanya sudah ada beberapa truk yang mengalami terperosok karena tingginya debit air, sehingga jalan sudah mulai tidak terlihat, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dengan adanya penambahan debit air. Makanya ada juga kendaraan yang sudah terpuruk, makanya kami memperlakukan sistem buka tutup supaya jangan nanti di saat jalan berpapasan, di saat kendaraan yang terperosok, itu lebih macet lagi nanti. Maka sekarang kita udah 2 hari ini kita sudah mulai melakukan buka tutup. Alhamdulillah sampai saat ini masih lancar. Ya, semoga kami himbau kepada seluruh masyarakat yang akan melewati jalur ini, khususnya
yang roda 4. Kalau roda 2 kami tidak sarankan karena air sudah mencapai debit 60 cm. Jadi kalau untuk kendaraan yang seperti Fortuner, Pajero, Innova dan truk yang besar ya silakan. Tapi kami menghimbau ke sini tolong patuhi arahan dari aparat atau petugas yang ada di sepanjang jalan, terutama di kilometer 83 ini, supaya jangan menerobos antri, karena itu akan lebih membuat kemacetan ini susah kita urai nanti. Karena intensitas kendaraan semakin malam semakin padat. Jadi kami dari Polres dengan stakeholder yang ada 1 kali 24 jam melaksanakan pengamanan, pengaturan secara bergantian kita upload 12 jam untuk seluruh personil. Kita libatkan sekitar 80 orang setiap hari untuk mengatur arus kendaraan yang akan melintas di Jalan Lintas Timur yang terendam banjir ini. Dari 80 orang yang Pak Kapolres sebutkan tadi, itu dari Polres sendiri atau lintas sektoral itu? Yang 80 personil yang Bapak sampaikan? Itu yang 80 itu khusus dari Polres saja. Polres nanti ditambah juga dari Dishub, BPBD, Satpol PP juga akan menambah kekuatan kami untuk mengatur antrian kendaraan yang akan kita lewatkan di kilometer 83. Kebetulan di sini kan yang terdalam untuk situasi jalan. Terima kasih Pak Kapolres sudah menyempatkan waktunya untuk kepada kami, dan juga semoga apa yang dilakukan oleh Polres Pelalawan dan juga tim semua yang ada di sini bisa berlangsung dengan baik dan bisa melayani masyarakat. Terima kasih Bapak. Baik Sobat Polri, banjir ini menjadi pengingat akan perlunya perhatian serius terhadap infrastruktur di kawasan rawan bencana, agar dampak ekonomi dan sosial diminimalkan di masa mendatang. Demikian laporan langsung dari lokasi terdampak banjir di kilometer 83 Kabupaten Pelalawan. Saya Bella bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.